Kami hormati. Pertama-tama maka kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang terhormat Bapak Babinsa. Pertama-tama maka kita senantiasa memanjatkan dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting tahun 2025. Salam dan taslim atas junjungan tidak terlepas daripada meningkatnya angka stunting yang ada di Desa Teluk Pocoy. Pocoy pernah mencapai 70 anak. Alhamdulillah, laporan dari Bapak Ibu Bidan ini ditarik pada bulan Juni, itu jumlahnya sudah berkurang menjadi 56 anak. Itu 56, ada yang meninggal satu, ada yang pindah satu orang, jadi jumlahnya 54. Teluk Pocoy, sehingga angka stunting ini bisa kita turunkan, sehingga apa yang menjadi program, karena ini stunting merupakan program nasional, dan kita salah satu desa di Maros yang sudah masuk lokus, ya. Jadi perlu saya juga sampaikan, nanti yang bertugas sudah beberapa hari ini sudah mendata, langsung terjun ke lapangan didampingi oleh kader-kader kami. Ya inilah nanti, karena ada nanti pemberian makanan tambahan kepada anak-anak stunting dan ibu hamil. Ya. Jadi adanya rumus stunting ini, angka stunting di Teluk Pocoy bisa diminimalisir sehingga kita terlepas dari lokus, khususnya ya, di Kecamatan Maros dan Kabupaten Maros. Hanya mohon dimaafkan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rembus stunting dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting tahun 2025 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kita banggakan Bapak Kepala Desa Teluk Pocoy beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Teluk Pocoy. Yang saya hormati Bapak yang mewakili UPT BKKBN beserta rombongan, ibu-ibu yang ada di samping mewakili Puskesmas Marusu. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman, hormati dan saya banggakan pula Wakil Ketua DPD Bapak Babinsa Desa Teluk Pocoy. Yang saya hormati kader Posyandu sedesa Teluk Pocoy yang sempat hadir, beserta ibu-ibu, rekan-rekan pengilu KB. Yang saya hormati seluruh kepala dusun dan ketua RT sedesa Teluk Pocoy yang sempat hadir, seluruh undangan, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang sempat hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Marusu yang sekiranya beliau hadir di tengah-tengah kita, namun karena sesuatu dan lain hal yang tidak bisa juga ditinggalkan di kantor yang sifatnya sama pentingnya dengan kegiatan kita pagi ini, untuk mewakili beliau stunting, dan karena sudah dijelaskan sangat detail tadi dari Bapak perwakilan dari BKKBN, dan sebentar juga akan dipaparkan pula oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan, dalam hal ini dari Puskesmas,
beserta teman-teman pendamping. Kenapa disebut rembuk stunting? Artinya Bapak Ibu diundang ke sini untuk kita duduk bersama, berembuk, kemudian mencari solusi langkah-langkah apa yang akan kita ambil untuk mengurangi stunting itu. Stunting Pak berkurang sudah luar biasa. Iya. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Desa, alhamdulillah capaiannya berkurang dari 70 stunting menjadi 56, artinya sudah capaian yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi kita duduk bersama kali ini Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kita kembali mengadakan rembuk stunting. Ya. Rembuk stunting ini adalah bagian daripada penyusunan RPJMDes, ya, rencana pembangunan desa. Ya. Jadi warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Telupocoi, yang saya hormati, yang saya banggakan Pak Camat Maruso atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Pendamping Kecamatan, Bapak Pendamping Desa Telupocoi Kecamatan Maruso, yang saya hormati Bapak Babinsa Desa Telupocoi, yang saya hormati para kepala dusun, itu RT Desa Telupocoi, yang saya hormati Ibu Koordinator Gizi Pak D dari Puskesmas Kecamatan Maruso, yang saya hormati Ibu Bidan dan Ibu Penyolo KB Desa Telupocoi, yang saya hormati para ibu-ibu kader, para tim PPK tingkat Desa Telupocoi yang sempat hadir di kantor Desa Telupocoi. Dan topiknya, kita masih diberi kesempatan dapat hadir dalam rangkaian rembuk stunting tingkat Desa Telupocoi. Kalau berbicara masalah rembuk stunting, kita mempunyai ada kriteria dalam rembuk stunting. Kalau di BKKBN yaitu Pak Desa pencegahan, ya, pencegahan. Kebetulan dengan adanya kerjasama antara kecamatan, KUA, Puskesmas dengan BKKBN yang kebetulan bernaung di kantor Kecamatan Maruso, sudah disediakan di masyarakat, yaitu masalah catinnya dulu Pak D, calon pengantinnya dulu. Iya, baru kita masuk di orang hamilnya. Ini namanya pencegahan. Saya langsung saja masuk Pak D. Iya. Salah satu yang kegiatan yang terjadi di Kecamatan Maruso ini, baru bergabung masuk di Kecamatan Maruso, tapi alhamdulillah sudah bentuk kerjasamanya sudah ada di Kecamatan Maruso. Masalah jatin yang kita kerjasamakan dari 4 lintas sektor di dalamnya, itu masalah jatin. Pencegahan yang pertama, yang di bawah umur, yang tidak cukup umur, ya. Undang-undang perkawinan yang di Depok kita laksanakan sekarang itu kan 19 tahun. Calon pengantin pria laki-lakinya 19 tahun. Tapi merujuk daripada aturan yang ada di BKKBN, sebetulnya calon pengantin perempuan 21 tahun, calon pengantin laki-laki 25 tahun. Tapi kita merujuk ke Depok yang kita ambil 19 tahun. Ini banyak kejadian di mana-mana yang di bawah umur. Iya. Otomatis kita masuk di hamilnya. Rangkaiannya juga hamilnya, prosesnya di rangkaian kalau tidak cukup.
0 sampai 2 tahun. Yang dijelaskan Pak Desa tadi masalah balita saja 2 tahun. Padahal rata-rata desa yang ada datanya cuma ini Pak kasih, cuma ada datanya balita. Iya, balita saja yang ada. Nah, itu. Tapi alhamdulillah di tingkat Kabupaten Maros kita masuk penurunan stunting yang sekarang ini yang paling apalagi namanya penurunan stuntingnya kita di sekitaran 22% tingkat Sulawesi Selatan. Jadi kita yang pertama untuk penurunan stunting. Tapi tidak bisa kita puas di situ. Ada wacananya Pak Bupati sampai dengan 19%. Itu rata-rata, apalagi namanya rata-rata nasional di 19 bawah, mulai dari tingkat RT sampai dengan tingkat kecamatan, semua yang di. Tetapi ada yang namanya kurangnya tumbuh kembang pada anak, dan juga tadi sangat dijelaskan cukup padat oleh beliau bahwasanya kita di desa itu sebenarnya sudah ada beberapa tim-tim yang dibentuk oleh BKKBN, ada 3 kelompok, dan di desa juga ada 1. Mudah-mudahan kinerja dari teman-teman semua ini bisa meningkatkan sehingga mengurangi nilai stunting yang ada di desa Tolopoce, mengimbangi dengan yang namanya perkembangan kemajuan stunting di Kabupaten Maros. Baiklah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan minta untuk sambutan serta pengarahan dari Bapak Kasih Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Marusu. Kepada Bapak dengan hormat kami penanganan dan pencegahan stunting. Baiklah, untuk sambutan-sambutan kita pada hari ini kita sudah selesaikan. Baiklah, sebelum kita mulai rembuk stunting, kita tutup acara kita pada hari ini yang nanti akan dilanjutkan dengan rembuk stunting. Dan marilah kita bersama-sama menutup kegiatan ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ahmad Marusu atau yang mewakili beliau, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Teluk Pucoe, yang saya hormati Bapak Kepala Badan Pak ya, Kepala Badan BKKBN, yang saya hormati Ibu dari Puskesmas Marusu yang mewakili Dinas Kesehatan pada rembuk stunting kita hari ini. Sebetulnya kalau saya mau memaparkan tentang data, saya agak malu-malu sebetulnya sama teman-teman dari Puskesmas. Mereka punya data yang lebih real ketimbang misalnya kalau kemudian saya harus memaparkan data dari upaya yang diinput oleh kader kita. Tapi sekali lagi yang saya mau tekankan adalah bahwa KPM di desa itu posisinya sangat penting, sangat strategis. Jadi kalau data KPM tidak valid, data KPM rendah, itu menjadi perwajahannya desa. Karena KPM ini bertanggung jawab terhadap sebuah aplikasi bernama EHDW, Electronic Human Development Worker. EHDW ini ada 2 kementerian yang berkepentingan dan secara langsung dan real time memantau data itu dengan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan melihat data ini kemudian menyimpulkan, wah ini kerja kalau persentase kita rendah, bisa dikatakan bahwa desa kita kinerja urgensinya rendah. Di sisi lain di Kementerian Desa, ya sebetulnya kami ini pendamping desa sudah banyak sekali Mas, mulai dari perencanaan, ketahanan pangan sampai dengan ini, bahkan kemudian setelah munculnya penanganan stunting di desa, kami juga kebagian ini seperti itu. Dan akhirnya kemudian kan muncul aplikasi bernama EHDW ini yang kemudian di lead sektornya ada di Kementerian Desa. Makanya kemudian muncullah kader pemberdayaan, kader pembangunan manusia atau KPM. Nah, KPM ini sederhananya dia juga adalah pendamping desa, pendamping yang mendampingi desa dalam
penanganan dan pencegahan stunting itu dengan memperhatikan data itu. Pertama-tama saya permohonan maaf Pak Kapus karena beliau saya wakilkan untuk bisa hadir pada pertemuan hari ini di Desa Teluk Pocoe. Jadi hari ini kita duduk bersama betul untuk membicarakan kegiatan apa saja yang bisa kita laksanakan, yang dilihat dari persiapan dana yang kita punya, kemampuan kita desa yang mana yang bisa kita laksanakan dalam penanganan penurunan angka stunting. BN bahwa kita perlu penanganan, pencegahan, bukan anak stuntingnya yang kita fokuskan, karena untuk fokus waktu yang sangat panjang, tidak seperti bilang kita kasih makan bulan depan tidak stunting, tidak seperti itu. Ada proses-proses yang dilalui sehingga dia bisa normal kembali sesuai dengan teman-temannya yang lain, sesuai dengan umurnya. Jadi kalau tadi saya dengar Bapak dari BKKBN, dia memulainya dari Jatim, calon pengantin. Kalau saya mungkin agak sedikit berbeda, saya mulai dari rematerinya, remaja putri. Karena kenapa? Remaja putri yang akan dibuahi. Jadi itu yang perlu penanganan awalnya ada remateri. Dan kami dari pihak puskesmas itu sudah menjalankan kegiatan yang namanya pemberian tablet tambah darah di sekolah. Cuma pertanyaannya, apakah tablet itu diminum atau tidak? Mungkin kegiatan karena tablet tambah darah ini sudah pasti ada, sudah tersebar di sekolah-sekolah. Dan celakanya lagi, anaknya meminum, orang tuanya yang melarang. Kadang ada seperti itu. Jadi mungkin kita manfaat dari pemberian tablet tambah darah pada remaja putri. Itu satu mungkin dari saya. Jadi walaupun mungkin nanti capimnya nanti kita buatkan kegiatan kalau dengan DDFR, karena salah satu anak stunting input data saya alami dia itu kendalanya itu mendapatkan data. Iya, data yang ingin saya input, karena data yang harus diinput KPM itu bukan cuma balita, tapi ada juga remaja putri, calon pengantin. Tunggu dulu, saya tanya gitu loh Pak. Data dasar ada kita pegang? Tidak ada. Tidak ada. Itu harus punya data dasar sasaran. Sasarannya siapa? Sasarannya siapa? Mana kadar posyandu? Kalau data bayi balita, lansia, remaja, lansia. Usia produktif ya? Iya. Nah, sudah ada datanya setiap dusun. Tidak usah dulu desa, dusun dulu. Kalau ada di setiap dusun sudah ada per RT. Saya tidak mau pokoknya dusun kan terbagi itu. Ada. Berarti kalau ada di desa dirampungkan. Itulah namanya data desa. Data itu harus dipegang oleh KPM menjadi data sasaran. Nah, datanya itu nanti kasih ke itu. Minta toki dah. Ini salah apa jadi DKD 0. Supaya jadi perhatian itu kendalanya, toh. Sebenarnya kita sudah bisa filter dari di situ berapa balitanya, berapa usia produktif, berapa lansia, berapa rematri dan seterusnya. Terus biasa juga minta data kita minta data ibu hamil. Data ibu hamil itu ada terus di Pustu. Jadi kalau butuh datanya datang saja di Pustu untuk melihat kohor berapa ibu hamil yang baru, berapa yang melahirkan, ada semua datanya. Karena kalau meminta untuk dikirimkan
kita juga banyak pelaporan di puskesmas. Terus terang bidan desa banyak sekali aplikasi. Jadi kalau Dek Firman butuh data yang sekiranya ada di Pustu, bisa ke Pustu. Cuma kalau untuk dikirimkan datanya agak berarti juga karena kohornya itu juga besar. Kalau langsung datang bisa dilihat dan mungkin bisa juga seumpama dilihat ada ibu hamil yang bermasalah, ada yang apa, itu kan salah satu tugasnya KPM untuk turun memantau bersama kader. Kalau saya mungkin bagusnya pemberian dan penanganan. Dan begitu ini bagusnya mungkin diadakan di sekolah. Kenapa saya bilang itu bagus di sekolah? Karena rata-rata anak-anak itu dia patuh dengan gurunya. Kalau sampai di rumah kadang ada anak yang tidak mau minum, dan mungkin juga orang tua bilang apa sih itu mungkin banyak angkatannya. Tapi kalau langsung di sekolah, setelah diberikan langsung ditangani, langsung dia di sana diminum, dipantau oleh guru. Itu ya. Sekolah pemberian tablet tambah darah. Terus ini kan pemberian tablet tambah darah diberikan kepada anak remaja putri 1 kali seminggu. Dan memang rencana kita itu maunya di sekolah di drop itu supaya guru-gurunya itu, kalau gurunya yang bilang minum kan biasa, kalau misalnya hari Kamis kita datang, hari Kamis juga kita kasih minum, tetapi alasannya itu anak remaja belum sarapan. Kita kan nggak boleh kasih kalau belum dia sarapan. Terus kita anjurkan bawa ke rumah dan sudah diedukasi bahwa ini tablet tambah darah sangat penting untuk remaja putri karena untuk pencegahan stunting salah satunya. Apabila di dalam penimbangan ada ibu-ibu yang tidak datang membawa balitanya untuk menimbang, kan ibu kader turun langsung ke rumahnya lagi, mana membawa timbangan, kunjungan ke rumah itu Bu. Dan di situ kita sering kasih edukasi ibu-ibunya bahwa ibu harus datang tiap bulan menimbang. Apalagi kalau ada makanan tambahan di posyandu, ibu harus ada untuk memberikan edukasi itu biar secara tidak seperti ini, secara kunjungan ke rumah kita sudah kasih edukasi. Dan cuma yang sering juga kita dapatkan kendalanya Bu begini, tahun kemarin kan ada pemberian PMT lokal. Kemarin itu kita sudah siapkan makanan yang menunya dari puskesmas. Jadi kita memasak, kita bentuk satu tim, ada yang bagian memasak, ada yang bagian pengantaran. Yang bikin repotnya ini Bu, walaupun kita sampaikan ke ibunya bahwa ibu tolong bisa ambil makanannya di tempat kita memasak, tetapi dengan berbagai macam punya kendaraan, ada yang lagi sibuk seperti itu. Padahal ini untuk makanan yang kita berikan, asupan gizi yang kita berikan ini untuk anak-anak mereka itu mempengaruhi pertumbuhannya agar dia bisa menjadi sehat. Otomatis itu kan pencegahan, karena ini kan termasuk di kekurangan gizi. Untuk selanjutnya